pertama atas dipanggilnya Ibu kekasih kita, yaitu Ibu Karnesi Neneng, dalam usia tadi 85 tahun, dan ini merupakan usia yang begitu indah bagi orang tua, karena sampai saat ini beberapa hari ini mendengar dia tetap sehat. Terlebih pada tanggal 6 Februari kemarin kami bersama pendeta dan pendeta diakon melayani di tempat ini, melayani Ibu bersama-sama ibadah di belakang itu, dan pada saat itu dia juga ikut beribadah. Dan ketika kita mempersembahkan persembahan kasih bagi Ibu ini, dia tertawa dan terakhirnya sedih. Nah, ini merupakan suatu kebahagiaan bagi Ibu di tempat ini, di mana selama ini kami tahu bahwa Ibu ini tinggal di tempat keluarga Kristen di Sanen, dan Ibu penetua Kancania, di mana sampai hembus napasnya yang terakhir pada siang tadi jam 12:20, dan kemarin bahwa Ibu ini juga telah menerima perjamuan bersama dengan Ibu Pendeta Arianutasi Tiasi dan seluruh jemaat penuntut diakon di lingkungan Palawa 4. Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini sudah barang tentu kita bersyukur, dan dalam kesempatan ini sebagai mana apa yang dirasakan oleh keluarga, sudah barang tentu ada perasaan sedih. Namun kita percaya sebagai orang yang beriman, kita percaya tidak di balik kesedihan itu ada sukacita, karena Ibu ini senantiasa dibimbing oleh anak-anak dan keluarga. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman, dan aku telah mencapai garis akhir. Nah, kita percaya bahwa Ibu kekasih Karnesi Neneng bersama Bapak di surga, karena apa yang sudah dilakukan dalam selama hidupnya sampai akhir hidupnya. Kalau di 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, aku akan menerima mahkota kehidupan. Itu yang kita imani sebagai orang percaya. Bapak Ibu sedang jemaat sekalian, sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah dalam penghiburan yang pertama, yang nantinya akan diumumkan malam-malam penghiburan selanjutnya. Dan malam hari ini kita akan dipimpin oleh sebagai liturgus, yaitu Ibu Diakon Grace Sylvia.
Dan Ibu Pendeta yang akan melayani yaitu Ibu Ariana Nutiasi MTH. Kadang-kadang bisa salah. Kemudian kita juga dibantu oleh Pak Penatua Berjoni dan juga Penatua Bosong sebagai kolektan. Untuk kegiatan lebih lanjut nantinya akan diumumkan kemudian. Ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini sebelum kita memulai ibadah kita yang dipimpin oleh Ibu Grace Sylvia, kita persilahkan ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh keluarga dalam rumah tangga ini. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Salam. Salam. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena pada saat ini sebagaimana Ibu Bapa yang hadir pada saat ini, di mana kami merasakan duka cita yang sangat mendalam karena orang tua terkasih kami, umai kami, hari ini telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga tepat pukul 12.20, dan dalam beliau menghembuskan napas terakhir dengan damai sejahtera, di mana keluarga dari Palangkaraya, saudara-saudara sepupu dari orang tua kami datang dan kami beribadah bersama-sama, dan pada saat itulah beliau dengan damai sejahtera menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jujur sebagai anak-anak, mungkin orang akan mengatakan bahwa duka cita itu membawa kesedihan yang luar biasa. Dari sisi manusia iya, tetapi dari sisi iman kami bersuka cita. Kami bersyukur karena umai kami sudah melewati masa yang sangat-sangat dari yang kami kasih dalam Tuhan, hadir pada malam perkabungan yang pertama ini. Dan secara khusus yang kami hormati dan kasihi Ibu Pendeta Ariana Nutiasi bersama dengan pengurus lingkungan Kelawa 4, Ibu Bapak Penatua Diakon yang begitu luar biasa. Ketika kami meminta pelayanan, mereka dengan penuh kasih datang dan hadir ke rumah keluarga kakak kami di sini untuk melayani umai kami. Bahkan terakhir diadakan perjamuan kudus penyerahan. Walaupun kita pahami perjamuan kudus itu bukan berarti otomatis menuju kepada kembali ke rumah Bapa di sorga, tetapi perjamuan kudus itu adalah penguatan secara rohani. Yang saya hormati dan kasih Ibu Bapak sekalian dari lingkungan Jemaat Kelawa, di lingkungan Jemaat Selat maupun Eprata, bahkan keluarga besar Buntoy, demikian juga rekan-rekan sekerja saya dari Palangkaraya Majelis Jemaat GKI Prapah yang tadi sore berangkat jam 3, dan saya tidak menyangka mereka hadir pada saat ini. Terima kasih, Tuhan menyertai, dan ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Saya tidak menyampaikan kronologis tentang penyakit yang ibu kami derita, tapi saya sudah berkoordinasi dengan kakak saya, Ibu Pancania, yang akan menceritakan itu karena beliau yang lebih mumpuni karena memang bidang kesehatan yang ia tekuni. Terima kasih Bu Bapak sekalian atas kehadirannya. Kami percaya melewati lawatan penghiburan, kehadiran Ibu Bapak sekalian itu menjadi lawatan dan penghiburan bagi kami di tempat ini. Terima kasih, selamat malam, salam. Dan selanjutnya kronologis kesehatan ibu kami atau penyakit yang ia derita, kakak kami yang akan menyampaikannya. Kami puji Tuhan,
karena kita boleh berkumpul di tempat ini dengan iman dan percaya kita bahwa kematian adalah suatu kemenangan dalam pertandingan hidup. Itu yang kami imani, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kronologis penyakit ibu saya sehingga sampai pulang ke rumah Bapak dengan selamat. Tanggal 24 Desember cucu saya meninggal, anak dari anak saya yang nomor 2, Dr. Egi dan Dr. Cindy, pada hari ke-18. Kemudian setelah selesai prosesi cucu saya, kami pulang di tanggal 29 karena ibu saya sudah 8 bulan pada waktu itu tinggal di tempat saya. Kami pulang tanggal 29, kemudian tanggal 31 saya mendapat informasi bahwa ibu saya diserang stroke, sehingga dibawa ke Rumah Sakit Bunda. Kemudian dari Rumah Sakit Bunda Palangkaraya, karena fasilitas untuk CT scan tidak ada di tempat mereka, sehingga dirujuk kembali ke Doris, Rumah Sakit Doris. Dirawat di sana selama 8 hari. Kemudian kami sepakati karena ibu saya stroke, saya bukan berarti sangat pintar, tetapi kebetulan saya orang kesehatan, jadi saya minta dengan saudara-saudara saya kembali yang merawat ibu. Tetapi 1 hari saja menggunakan sonde untuk makan, ibu saya risih, dibuang. Tapi saya bilang puji Tuhan, berarti ibu saya yakin bahwa sudah bisa makan secara normal. Dan memang kenyataannya bisa, sehingga saya punya semangat untuk melatih ibu saya, melatih bagian yang mendukung, dan hasilnya luar biasa. Minggu ketiga ibu saya sudah bisa menapak kakinya dan tangannya sudah bisa diangkat. Jadi saya sangat bersemangat. Kemudian di bulan Februari kami berempat yang di rumah ini, saya, suami saya, anak saya Rio dan Lena, kami berempat sakit flu, pilek. Karena saya merawat, otomatis ibu saya ketulan. Sedangkan ibu saya ini dengan riwayat bronkitis masa kecilnya, sehingga rentan pada paru-parunya, sehingga ibu saya sesak. Kemudian kami berusaha untuk merawat secara mandiri untuk tidak ke rumah sakit, tetapi ternyata setelah kami evaluasi, saturasi ibu saya sampai ke 70. Akhirnya kami masuk lagi ke UGD di tanggal 6 Februari. Dirawat di sana selama 4 hari, tanggal 10. Jadi ibu saya sudah breakdown. Saya sudah tidak bisa lagi mengajar ibu saya untuk jalan lagi, karena saya lihat kondisinya semakin jatuh. Kan beliau. Ya. Kemudian ibu saya kayaknya putus asa dengan keadaannya. Dia menolak untuk makan minum. Akhirnya saya berhikmat, Tuhan, kalau saya nurut dengan apa yang ibu saya mau, saya bersalah. Karena ibu saya mogok makan, artinya bunuh diri secara pelan-pelan. Jadi saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan apa yang baik. Akhirnya saya memutuskan untuk pasang sonde. Pasang sonde kembali supaya ibu saya bisa makan. Saya pasang yang pertama berhasil, saya hanya sempat untuk kasih minum susu. Setelah itu beberapa menit ibu saya lepas. Kemudian akhirnya saya stres, saya baring lagi di kamar. Saya ngomong sama suami, apa lagi yang harus saya kerjakan? Kemudian saya istirahat dulu, bilang suami saya. Saya istirahat, baring sebentar. Kemudian
Saya berdoa lagi, Tuhan, apa yang baik saya lakukan untuk ibu saya. Dia nggak mau lagi makan, nggak mau saya usahakan untuk makan. Jadi saya bilang sama ibu saya nggak mau nyerah. Saya sudah tanya sama Tuhan, tetap saya pasang lagi, saya panggil lagi teman dari rumah sakit, akhirnya bisa terpasang. Saya sempat kasih bubur saring masuk, 2 jam kemudian dilepas lagi. Akhirnya saya masuk kamar lagi. Apa yang baik? Saya pikir penyerapan makan yang itu tadi bisa mencapai sampai 6 jam maksimalnya. Akhirnya saya panggil lagi, saya pasang. Berhasil sampai ibu saya pulang, sehingga ibu saya pulang tidak dalam keadaan kurus, dia dalam keadaan fit secara fisik, bisa dilihat. Jadi saya merasa tidak bersalah dengan Tuhan karena saya tidak putus asa, sehingga sampai pada hari ini sebenarnya kami berempat yang perempuan ini menunggu sampai jam 4 walaupun ibu saya tidak sadar, dan adik saya menceritakan karena selama ini saya mencari cara gimana caranya supaya ibu saya itu tetap punya semangat gitu ya, walaupun pulang dalam keadaan bersemangat. Saya cari tahu gimana caranya, saya telepon Tante Dona yang di Banjarmasin, saya tanya pengalaman beliau, gimana pengalamannya memelihara nenek kami yang usia 90 tahun pulang dengan damai. Terus beliau cerita, nenek kami yang usia 90 tahun itu setiap waktu dia mengatakan, malaikat saya lagi beol, bantu saya. Malaikat saya lagi kencing, bantu saya. Tuhan Yesus pegang tangan saya. Setiap hari mau makan, Tuhan Yesus bantu saya. Mau mandi, Tuhan Yesus bantu saya. Malaikat, saya ceritakanlah itu kepada ibu saya. Sejak saya ceritakan itu, ibu saya responnya positif secara rohani, dan ibu saya tidak lagi seperti ada cemas, ada khawatir, ada bosan, dia mengangguk terus. Yakin bahwa ibu ini pulang bersama Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom. Maka ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 hingga ayat ketiga, halaman 88, berserah kepada Yesus.
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dipersilahkan duduk kembali. Kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 halaman 86 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Di salibmu nyatakan nama Yesus. Dinyatakan nama Yesus. Dinyatakan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Ingatlah namanya. Suka sorga yang nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Ingatlah namanya. Suka sorga yang bakar. Aku nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya. Suka sorga yang bakar. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang yang mati untuk dirinya sendiri. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup juga dengan Dia. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi uang. Dari mana yang harus kupilih? Aku tidak dapat. Aku besar dan gila. Aku ingin pergi ke dunia bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik.
Sebab untuk itu Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dan dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena itulah dengan yakin kita semua, bahwa maut maupun hidup tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman bagi kita di malam hari ini dalam ibadah perkabungan pada malam yang pertama kami dasarkan dari kitab Perjanjian Lama di dalam Mazmur pasal 116 ayatnya yang ke-15. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, tiliklah akan keberadaan kami umat-Mu pada saat ini Tuhan. Di dalam kesedihan yang ada, biarlah kami tetap meyakini bahwa Tuhan tetap menyatakan cinta kasih
bahkan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Karena itu di malam hari ini Tuhan, di dalam ibadah kami bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah oleh karena kasih Tuhan, di tengah dan di dalam kesedihan yang ada, kami tetap boleh dimampukan untuk melihat karya Tuhan dalam hidup kami. Karena itu berfirmanlah melalui hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Kami pun memohon kami sekalian disertai, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tanggal
Bapa, mari kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam kesedihan. Tetapi dalam kesedihan kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Secara khusus kami ingin berdoa bagi anak, menantu, cucu, saudara-saudari dan keluarga dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan pun khususnya di tengah saat situasi yang ada yang boleh mereka hadapi saat ini, mereka tetap bertahu dan menaruh harapan mereka kepada Tuhan. Di balik kesedihan yang ada, mereka boleh melihat karya dan kebaikan Tuhan atas ibunda, atas saudari, atas tandi yang mereka cintai. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak membiarkan mereka. Karena itu doa kami ya Tuhan, tetap senantiasa lingkupi mereka dengan kasih dan setia, dan memberikan berkat-Mu dalam hidup mereka. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini kami mendoakan bagi segenap sanak saudara dan kerabat yang ada di tempat lain atau kota yang lain, yang ketika mendengar peristiwa duka cita ini, mereka akan melakukan perjalanan ke kota Kuala Kapuas. Kami memohon penyertaan kasih Tuhan, boleh menyertai dan melindungi mereka dalam perjalanan, dan mereka boleh ditimpakan di kota Kuala Kapuas ini. Maka dengan kehadiran mereka menjadi bagian juga yang menguatkan keluarga, boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, dan penghiburan yang datang daripada Tuhan itu dinyatakan bagi mereka. Di saat ini Tuhan, kami pun mendoakan untuk ibadah-ibadah yang dilangsungkan sehubungan dengan peristiwa duka cita ini, baik dalam ibadah perkabungan, dalam ibadah pemberangkatan maupun prosesi pemakaman, bahkan dalam ibadah penghiburan. Duka ini atas mendiang ibu kekasih mereka. Tuhanlah yang menyertai segala rencana dan harapan yang mau mereka nyatakan dan lakukan. Terima kasih Bapa, keberadaan kami semua pada saat ini yang boleh berkesempatan hadir di malam hari ini. Ini menjadi satu bentuk dukungan kami atas keluarga. Tentu bentuk dukungan kami terbatas ketika kami pada saatnya akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tapi penyertaan dan perlindungan Tuhan tentunya senantiasa boleh menyertai baik bagi keluarga ini, bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Begitupun siapapun yang kami yang boleh ambil bagian dalam pelayanan pada ibadah perkabungan di malam hari ini, bahkan melalui kidung penguatan, kidung penghiburan yang dilantunkan, Tuhan berkenan atas itu semua. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Ini doa kami yang menaruh harap dan percaya kami kepada Tuhan, yang tahu memberikan rancangan yang indah dan terbaik di dalam kehidupan kami semua. Bersatu hati kami naikkan doa sebagaimana yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kasih kita. Nas pengantar Efesus pasal 5 ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita menaikkan doa kita terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam kedukaan kami mau tetap memberikan ucapan syukur kepadamu melalui persembahan syukur yang kami persembahkan malam hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di
Tuhan berkatilah kami semua. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kami persilahkan pujian dari keluarga. Dari kasih-Mu Tuhan.
Sidang perkabungan kami undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Tetaplah arahkan hati pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah kita. Jemaat dan seluruh pengurus lingkungan Talawa 4 dan majelis jemaat Talawa menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas dipanggilnya Ibu Kekasih kita pada hari ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kami juga diserahkan kepada keluarga ini yang ada yang disampaikan. Silakan. Dalam hal ini Pak, pengetua Anda semua yang saat ini menyampaikan bagi pengantar dan juga terima kasih dengan hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Ibu Pendeta Arintiasi. Sungguh luar biasa firman Tuhan bagi kami dan bagi kita semua pada malam hari ini. Terima kasih Ibu Bapak Pendeta Diakon dengan Talawa 4, juga anak terkasih kita yang mengiring kita dengan permainan rohaninya sehingga kita merasakan di dalam ujian itu ada penghiburan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat, baik jemaat Talawa, jemaat GKI Selat, maupun Eprata, bahkan kerukunan warga Bunto yang sudah hadir pada saat ini, juga rekan sekerja majelis jemaat GKI Prapa, dan begitu luar biasa dari Pelangkraya jam 3 sampai di sini langsung mengikuti ibadah. Ini suatu kekuatan yang besar bagi kami dan kami sangat menghargainya. Kami ucapkan terima kasih atas persembahan pujian yang tentunya memberikan penghiburan bagi kami dari lingkungan Talawa 4 dan jemaat Talawa, juga dari kerukunan warga Buntoy, juga dari jemaat GKI Parapah, dan juga dari keluarga. Terima kasih. Melalui pujian itulah nama Tuhan dipermuliakan dan kekuatan datang untuk melawat seluruh kehidupan kita dalam duka cita peristiwa yang kami rasakan. Kami perlu menyampaikan bahwa pada malam hari ini adalah perkabungan malam pertama. Besok adalah perkabungan malam kedua, perkabungan kedua. Walaupun jadwalnya masih belum, malam ini mungkin akan kami selesaikan dan kami sampaikan kepada pihak majelis. Dan kami sudah bersepakat seluruh keluarga dan atas nama keluarga menyampaikan bahwa hari Kamis dilaksanakan ibadah pemberangkatan jenazah dari Kuala Kapuas ini menuju ke Palangkaraya. Dan pemakamannya di Palangkaraya di Pal 12. Kami mohon dukungan doa dari Ibu Bapak sekalian. Semua kegiatan prosesi yang kami keluarga laksanakan ini ada dalam penyertaan berkat Tuhan, dan teristimewa Ibu Bapak semua dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, diberkati oleh Tuhan. Pun dalam pelayanan selanjutnya kami betul-betul terima kasih dengan majelis, juga mengundang sekaligus jemaat bisa hadir kembali dalam ibadah perkabungan malam kedua, bahkan ibadah pemberangkatan jenazah. Jikapun berkenan bisa hadir bersama kami melaksanakan atau ikut ke Palangkaraya dalam pemakaman orang tua kami. Terima kasih. Pada malam hari ini sungguh kami merasakan sukacita yang besar, betapa jemaat memberikan dukungan bagi kami. Dan tersedia pada saat ini makanan minuman
yang menjadi berkat jasmani bagi kita. Kami mohon dengan hormat rekan sekerja saya, Ibu Pendeta Satria Elim, untuk memimpin kita dalam doa. Maka kami persilakan. Kami atas nama pribadi dan keluarga, juga atas nama seluruh jemaat teristimewa dari lingkungan jemaat Parapah, rekan sekerja sepelayanan yang hadir pada malam hari ini, kami menyampaikan ungkapan turut berbelasungkawa karena telah dipanggil dari tengah-tengah kita, yakni Ibunda terkasih. Namun kita percaya bahwa ia telah kembali ke tempat dari mana ia berasal. Ia berasal dari Allah, maka ia pun kembali kepada Allah. Kami selalu mendukung dalam doa, dan juga Bu Esther, jemaat kita, menitip salam dan dukungan doa. Biarlah seluruh keluarga yang ditinggalkan beroleh kekuatan, penghiburan, serta sentosa dari Maha Besar Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh tidak pernah letih jiwa kami Tuhan. Meski kami berduka cita, tetapi kami tidak kehilangan damai sejahtera. Karena kami percaya kekuatan dan penghiburan yang datang dari Tuhan jauh lebih besar, melebihi dari rasa duka cita yang kami alami. Telah menjadi nyata pada saat ini, seluruh keluarga yang ditinggalkan masih dimampukan untuk menyediakan hidangan kasih berupa makanan dan minuman. Maka sebelum tubuh kami menerimanya, mari Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati, sehingga melaluinya kami beroleh kesehatan kekuatan. Bahkan kami semakin dimampukan untuk menindaklanjuti pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kembali dalam iman kami taruhkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Biarlah mereka dikuatkan, dihiburkan, dan diberi sentosa oleh Tuhan, sehingga mereka mampu melampaui masa-masa perkabungan ini, tetap beriman di dalam Tuhan. Karena kami percaya di balik duka cita ini, Allah sedang mengerjakan keselamatan yang besar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang duka yang diberkati Tuhan Yesus Kristus akan saya bacakan, yaitu persembahan kasih kita pada ibadah perkabungan malam pertama di tempat ini. Jumlah persembahan kasih kita Rp1.435.000. Saya ulang, Rp1.435.000, dan ada 16 buah amplop. Persembahan kasih ini akan kita kasihkan kepada pihak keluarga dalam pihak keluarga duka di tempat ini. Dan untuk menyerahkan ini, saya minta dan hormat yaitu Ketua Lingkungan tempat, yaitu Pak Untuk Tua, untuk menyerahkan ke pihak duka. Silakan Pak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan Ibu Bapak sekalian yang menyatakan kasihnya, sehingga pada malam hari ini kita telah bersama-sama menyelesaikan ibadah perkabungan pada malam pertama. Dan dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kami menerima ungkapan kasih dari semua Ibu Bapak. Terima kasih. Salam.